Saat bulan Ramadan tiba, perekonomian pun semakin menggeliat. Hal ini dipengaruhi tingkat konsumsi yang semakin meningkat, baik untuk kebutuhan pokok, barang maupun jasa. Meski musiman, hal ini tetap membuat para pebisnis seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga jasa dekorasi jeli memanfaatkan peluang ini demi menumpuk keuntungan sepanjang bulan Ramadan. Saya Olivia Marzuki, di edisi Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia serta mancanegara. Dalam dunia fashion, setiap busana jauh lebih menarik bila disesuaikan dengan musim yang berlangsung. Seperti keunikan koleksi Donatella Versace untuk musim panas tahun ini. Koleksi musim panas Versace tahun ini mengusung tema pesta. Busana-busana musim panas ini pertama kali diperkenalkan di kota mode dunia Milan. Desain ala Yunani kuno, gaya Kuba yang dibalut dengan nuansa warna pink menjadi bagian dari koleksi yang dipamerkan rumah mode asal Italia. Versace menyebut nuansa ala Kuba diangkat demi menonjolkan kesan santai sebagai bagian dari nuansa yang ingin dibawa dalam koleksi busana pria musim panas ini. Tak hanya memamerkan koleksi busana, para model juga membawa koleksi tas piknik ala Versace. Untuk memenangkan pasar mobil di Tiongkok, produsen otomotif mewah asal Jerman BMW akan memperluas kemitraan dengan Tiongkok hingga tahun 2028. Langkah ini juga ditempuh sebagai upaya untuk menantang produsen mobil Volkswagen AG dan Audi. Kepala bisnis BMW Tiongkok Carsten Engel mengatakan pihaknya akan memperbaharui kerjasama dengan Brilliance China Automotive Holdings Limited selama 10 tahun. Perjanjian joint venture yang ditetapkan sebelumnya selama 15 tahun akan berakhir di 2018. Perpanjangan kerjasama ini akan memuluskan rencana BMW untuk meningkatkan penguasaan pasar otomotif di Tiongkok. BMW dan Brilliance menandatangani nota kesepahaman di Berlin pada Maret lalu dan sepakat menambah proyek bersama. Perusahaan patungan ini akan memperluas kapasitas produksi kendaraan untuk 400.000 unit dalam 2 fasilitas produksi di Shenyang, Tiongkok. Hidangan berbuka puasa seolah tak pernah berhenti menggoda lidah. Dari menu rumahan, jajanan pasar, hingga menu ala Timur Tengah. Bahkan kini berbuka puasa dengan menu ala Timur Tengah seolah menjadi sebuah tren. Lalu seperti apa kelezatan kuliner ini? Berikut kami hadirkan hidangan Timur Tengah ala Al Nafura, Le Méridien, Jakarta. Hello, my name is Chef Hossein. I'm executive chef at Le Méridien Hotel, Al Nafura Lebanese restaurant. Today I'll take you to Middle East. We have 2 signature dishes here. One dish we call it tabbouleh, very signature dishes from my country, Lebanon, served during Ramadan in here. And second dish we call kharf uzi from lamb shanks, and people love it during Ramadan is here. So based on this month, Al Nafura keep being busy in highs and up. During 7 years work in Le Méridien Hotel is here. Ramadan, every year we increase more and higher. We have more guests coming to our restaurants here. Our months compared to other months in the year, this month more busy, which is increase our revenue for 30% and higher and up is here. We have it today, we call it uzi, which is the famous dishes here. My signature dishes who best seller in Al Nafura. During Ramadan also, people they love it. We put it every day in a buffet. People like carving and they eat slowly from that day. Usually serve it whole, big one 17 kilo, we put in a buffet. But today I present for you as how to make it as simply as at home, as lamb shank we serve it for one person is here. What I need just to go to make the marinated style for you. That dish will give you nice sour and sweet at the same time. It's very nice dish. All spices are available and the Lebanese spices here. Actually, we import all from Lebanon, like tahina, sesame peas, like sumac, herbs. Use it for fattoush salad, like za'atar thyme. We use it for our marinated lamb is here. Some spices are available in Indonesian and some spices we import direct from Lebanon to Indonesian to here. My marinated is ready. What I need, lamb shanks is here, cooked well. If you want to cook it at your home,
It's take 1.5 hour boil in the water. So you just add boiled water, normal hot water, in the gas wall grill, and then you add inside the water. You put carrot, you put onion, you put cinnamon steak, you put cardamom there, and you put the lamb shank inside. Boil it for 1.5 hour, and then after a while, lamb shank become like that, and the taste of lamb from inside will be very nice. And the taste will be work with you guys who don't like smell of lamb inside. What just I need just brush it all from outside. During that month of Ramadan, for our restaurants here, our guests increase 30% than other months. Our revenue increased 35% than other months. So during Ramadan, we are really happening here, and our trend for the guests is can increase more. So we just preparing every day. Our cover on Afura, we do 100, 150 cover daily days here. So our guests, specialist guests who coming here enjoying our puasa, buka puasa is here. Our ambassadors, Middle East ambassadors, Asian ambassadors. This is our VIP guests is here who come and enjoy here. My dish is done. Now I'll take you to the huben, which is a dry wood plus gas there. It's very traditionally home made it. So I'll go downstairs to cook this kind of dish, the smell of the cook and wild. Let's go. Here we go. The lamb shank is here. We marinate it. Now I'm gonna put it in the oven to say how to go on to cook is here. The things here we will put in the cook in the oven because you have it dry wood inside. I take for an afura from average check in daily day from 20% until during my 7 years work is here I increased it until 85% from average check and from the revenues who come to chicken scenes here. So the dish is here, we take it only 5 minutes to be in the oven. After a while, we're gonna serve for you in a plate to have to enjoy it is there. We're gonna serve for you selection of meze, appetizer, and our signature dishes here is lamb uzi, lamb shank dish, and our favorite dessert, Ramadan dessert platter, is made from atayef, muhalabiyah, baklava, and asab halwa here. Happy Ramadan, enjoy puasa. Terima kasih. Usai jeda berikut, Platino masih akan kembali dengan informasi tentang bisnis jasa dekorasi Ramadan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Tak hanya menu berbuka puasa yang mewarnai bulan Ramadan, dekorasi khas Ramadan di berbagai tempat juga memberikan kesan istimewa. Mulai dari berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga hotel berbintang. Peluang ini tentunya memberikan angin segar bagi bisnis jasa dekorasi seperti Stupa Kaspia yang memberikan sentuhan mewah dalam setiap karyanya. Lalu seperti apa keunikan desain dan keuntungan bisnis jasa dekorasi yang sudah ada sejak 1997 ini sepanjang bulan Ramadan? Sebelum kita memberikan informasinya, mari kita simak highlight berikut. Four Seasons Hotels and Resorts kini menjadi hotel pertama yang memiliki jet pribadi. Pesawat Boeing 757 ini akan mampu menampung 52 penumpang dan akan dijadikan fasilitas untuk mengantar tamu Four Seasons untuk berkeliling dunia. Interiornya berisi kursi, tempat tidur mewah dengan karpet dan kamar mandi. Direncanakan pesawat ini akan membawa penumpang berkeliling dunia pada Februari 2015 dengan 9 destinasi yang dikunjungi selama 24 hari, mulai dari Los Angeles, Bora Bora, Thailand, India, Turki, dan London. Untuk menikmati perjalanan mewah ini, penumpang harus mengeluarkan biaya paket 2 orang sebesar $119.000 Amerika. Dan untuk paket sendiri dikenakan biaya $130.000 Amerika per orang. Manajemen Hotel LVMH menyatakan akan segera melakukan pembukaan kembali Hotel Saint-Barth Île-de-France pada Oktober 2015 mendatang.
Setelah proses renovasi, hotel legendaris ini akan dibuka dengan nama baru Cheval Blanc Sembach Ile-de-France. Berlokasi di The Baie de Flamants, hotel ini akan dilengkapi dengan pelayanan spa eksklusif untuk setiap kamar. Tak hanya itu, hotel ini juga menyediakan wisata laut bagi para tamu dengan menggunakan yacht sepanjang 21 meter, lengkap dengan pelayan pribadi bagi para tamu. Hotel Cheval Blanc Sembach Ile-de-France akan menjadi Hotel Cheval Blanc yang ketiga setelah Cheval Blanc Courchevel yang telah dibuka di Prancis pada 2006 lalu dan Cheval Rondelli di Maldives tahun 2013. Tingginya kebutuhan akan variasi menu berbuka puasa membuat banyak pebisnis kuliner papan atas seperti restoran di hotel berbintang berani membuat berbagai promo menu Ramadan mewah. Bukan hanya bahan atau olahan makanannya yang mewah, tapi juga desain mewah nuansa Timur Tengah yang disuguhkan. Seperti Asatir Tent di Hotel Atlantis The Palm Dubai, restoran yang menggunakan tenda putih dengan desain Timur Tengah yang mewah ini menawarkan menu sahur dan berbuka puasa khas Timur Tengah. Menu yang dihidangkan pun bervariasi, seperti mulai dari nasi berempah hingga macam-macam kue manis Turki, nuga, kurma dari Emirat, serta baklava. Untuk menikmati berbagai hidangan di tempat ini, para tamu harus mengeluarkan biaya hingga 195 dirham Uni Emirat Arab. Mbak Yana, memang kita kan baru mulai memasuki bulan Ramadan ini. Tapi sejauh ini bagaimana pemesanan untuk jasa dekorasi khas Ramadan? Sudah masuk beberapa sih untuk pemesanan acara buka puasa atau acara open house. Gitu. Ada juga yang masuk dari 1 bulan sebelumnya, kita udah proses untuk pengerjaan. Mbak Yana, paling banyak itu permintaan untuk dekorasi khas Ramadan biasanya dari individu atau perusahaan? 60-40 sih Mbak ya. Jadi mungkin banyakkan dari individu daripada... Lebih banyak permintaan itu dari individu ya. Jadi dibandingkan tahun lalu, seperti apa nih? Tahun lalu kita lebih sibuk. Tahun lalu lebih sibuk? Tahun ini kita lebih slow. Kira-kira berapa proyek Mbak kalau tahun lalu misalnya? Di bulan Ramadan sendiri untuk pemesanan dekor khas Ramadan atau Lebaran? Mungkin sekitar 10-15 ya Mbak. Tapi untuk bisa mendapatkan dekorasi Ramadan yang layak dikatakan premium, itu dimulai dari berapa Mbak? Range-nya di sekitar 30-50 mungkin ya Mbak. Jadi minimum sekali 30 Mbak ya. Kemudian permintaan yang paling ekstravaganza yang pernah Anda tangani, berapa maksimalnya, sampai ratusan juta kah? Bisa dibilang sekitar itu. Iya. Hanya untuk dekorasi Ramadan? Iya. Oke, tadi Mbak bilang mungkin tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Iya. Tapi biasanya nih kalau pas lagi tahun-tahun ramai Mbak, apakah Stupa sampai pernah harus menolak permintaan klien? Karena Alhamdulillah sih sampai menolak. Karena di akhir-akhir mau menjelang Lebaran biasanya order-order itu baru masuk. Dan biasanya kita sudah menyiapkan barang-barangnya gitu. Jadi kalau kita sudah kehabisan barang, akhirnya kita harus menolak. Biasanya mereka harus memesan beberapa bulan sebelumnya atau minimum berapa lama sebelum acara H-nya itu sendiri? Untuk dekorasi yang wow itu tadi biasanya 1 bulan sebelumnya. Minimal 1 bulan ya pemesanan. Bagaimana nih peta persaingan bisnis ini di Indonesia terutama? Kalau kami jujur memberikan kualitas. Saya lebih baik mengerjakan dengan kuantiti yang sedikit daripada saya mengerjakan banyak tapi kualitas tidak terkontrol. Jadi dengan persaingan bisnis saya percaya kalau Stupa Kaspia bisa terus ya. Dan kembali lagi, nyawa dari bisnis Anda adalah ide, kreasi. Betul. Bagaimana cara Anda untuk melindungi ide Anda supaya tidak mudah ditiru oleh para kompetitor? Itu susah ya. Tantangan juga ya Mbak ya? Itu tantangan, tapi fresh ideas itu hanya sebentar ya biasanya, yang sudah pengalaman kita semua. Kemudian nggak lama kemudian lahir yang ya seperti mirip Stupa, hampir sama.
cuman touch-nya mungkin different. Dan Platino masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami. Ajang Piala Dunia tak hanya menciptakan keriaan bagi para pecinta bola, tapi juga untuk negara yang menjadi tuan rumah. Karena dengan ajang ini, mulai dari tempat hiburan, restoran, hingga gerai-gerai mewah di Brazil siap menyambut kalangan jet set di sela-sela pertandingan sepak bola dunia. Jutaan orang dari berbagai negara diperkirakan datang ke Brasil untuk melihat perhelatan Piala Dunia. Namun Brasil tidak hanya sekedar menawarkan keseruan ajang sepak bola terbesar. Sejumlah hiburan mewah dari negara yang terkenal dengan pantai dan gaya hidup berpestanya ini siap memanjakan para wisatawan. Para turis dapat berbelanja di mall tereksklusif di Rio. Berlokasi di Barra Village Mall berisi gerai-gerai produk barang mewah. Para sosialita bahkan bisa menempati private club dalam pusat perbelanjaan. E a quantidade de pessoas é menor. Entendeu? Não é shopping que circula uma grande quantidade de pessoas, então você se sente muito mais segura. Salon dalam Village Mall juga tak luput dari incaran para pengunjung. Mempercantik diri usai berbelanja dan berpesta menjadi hiburan tersendiri. As pessoas vêm para cá meio que se sentem em casa. Assim, eu sempre tenho bolinho com cappuccino incrível que eu faço, tem prosecco, tem cerveja. E aí, às vezes, as pessoas vêm aqui só para tomar cafezinho, fazer uma unha e conversar com as amigas, marcam encontros aqui. Bagi para foodie, Anda bisa menikmati hidangan ala Prancis di dalam mall. Namun beberapa restoran lokal terbaik dapat Anda temukan di kawasan Dias Pereira Leblon. Dan setelah menonton pertandingan sepak bola, tidak ada salahnya mendapat sebuah pijatan atau sekedar menikmati keindahan panorama di pantai Brasil. Untuk menggait konsumen eksekutif kelas atas, sebuah salon dan spa mewah dibuka di New York City, Amerika Serikat. Dan tidak main-main, jasa gunting rambut premium ditawarkan untuk kaum pria jet set mulai dari $1.000 Amerika Serikat atau setara dengan 11,8 juta rupiah. Disinilah tempat berkumpulnya pebisnis kelas kakap di kota New York, Amerika Serikat. Tak hanya restoran dan ruang pertemuannya saja yang banyak didatangi kaum jet set, tapi juga salon dan spa-nya. I'm Eric Schatzker, I'm here for the Power Hour. Ya, Power Hour adalah paket perawatan eksklusif yang diberikan langsung oleh penata rambut profesional Julian Farrell. You know, a lot of people who come, especially men, double park their car and have the driver waiting to say like, I need to go before they even arrive. Pelanggan Farrell terdiri dari kaum jet set dan selebritis, termasuk Ivanka Trump, Gwyneth Paltrow, dan bintang tenis Rafael Nadal. You know, every single time I have cut Nadal's hair, he has win the US Open. Sekali menggunting rambut, Anda harus merogoh kocek $1.000 atau sekitar 11,8 juta rupiah. I think today we sell more than a haircut. You sell an experience. Salon Julian terletak di Madison Avenue. Namun keluarga Tish memboyongnya ke properti hotel mewah yang baru saja direnovasi. Salon baru Julian luasnya mencapai 10.000 kaki persegi. I used to always say I will never leave Madison. But Good address, right? Great address. The best, I think, is to be part of the Tish family. For me, it's an honor. Jonathan Tish, sang pemilik hotel, adalah teman lama Julian. Ialah yang memiliki ide membuat salon premium di hotelnya yang baru direnovasi senilai $100 juta Amerika. I was sitting in Julian's chair one day a couple of years ago and I said we are thinking about making a major commitment to creating a salon. Would you be interested? Akhirnya mereka menjadi partner dalam bisnis. How much of a difference can a facility like this, Julian's name and reputation and talents, make to a Regency? We think it makes a big difference. It tells the story of the $100 million enhancement in ways other than a new lobby, new carpet, new wall coverings. But I wonder, is $1,000 too much to ask for a haircut? I don't set Julian's pricing.
Julian knows his clientele. He doesn't set my hotel prices. I don't set his haircut prices. When you check out, we think that you will be pleased with that return on expectations. The same is true with your experience at the Julian Farrell Salon. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est très bon. Now you're ready for business. You can see it. Tak hanya kaviar, bahan makanan eksotis seperti lidah bebek hingga tripang laut pun ternyata bisa diolah menjadi sajian yang mewah. Artisanal Foods, perusahaan penyuplai bahan makanan asal Amerika Serikat lah yang memasok bahan-bahan makanan unik ini sejak tahun 1998 untuk para koki papan atas di Las Vegas. Brett Ottolenghi adalah pakar kuliner yang mengelilingi dunia untuk menemukan produk makanan langka dan unik dari berbagai belahan bumi. Dia menyuplai makanan untuk chef papan atas di Las Vegas yang menyajikan makanan berbahan dasar bahan-bahan kualitas terbaik hasil temuan Brett. The most odd foods we've had to find: duck tongues, pork bladders. It was about the only one that stumped me. I was never able to find a legal pork bladder in the United States. Brett merupakan pemilik perusahaan Artisanal Foods yang bekerja sama dengan lebih dari 200 chef di Las Vegas, Amerika Serikat. I'll show you something really special. This is Kopi Luwak coffee. This is the world's most expensive coffee. It's expensive because it's been digested first by the civet cat, which lives in the jungles of Sumatra. This is the dropping from the civet cat. The people who make this coffee actually go into the jungle and collect the droppings. They're then washed, roasted, then they come here to the United States. Brett juga menjual Wagyu A5, yakni Wagyu kualitas terbaik Jepang. Satu mini steak Wagyu ini dijual di kisaran $250 Amerika. Dia juga menawarkan teripang laut yang jika diolah menjadi sup harganya bisa mencapai $250 Amerika. Semua merupakan bagian dari komitmen Brett untuk terus menawarkan jenis makanan baru di dunia. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa di episode berikutnya.